Udah saya bilang, Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Amin. Kami yakin bahwa hakim akan menegakkan keadilan, bukan mengadakan keadilan. Peradilan itu menguji alat bukti itu sesuai atau tidak, sah atau tidak, itu ya, taruh di mana coba otaknya kalau alat buktinya nggak dihadirkan. Ya. Jadi gini, dupliknya termohon penyidik Polda Jawa Barat itu mempertahankan jawabannya. Nah, pada saat menjawab ya sudah jelas bahwa tidak ada alat bukti yang scientific crime investigation, hanya pengakuan saksi. Pengakuan saksi itu dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, makanya kami minta kepada hakim ya agar termohon ini menghadirkan saksi-saksi ya yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka. Nah, kalau tidak, ya bagaimana bisa diuji itu alat buktinya? Kan alat buktinya mau diuji. Kan begini, Polda Jawa Barat mengklaim bahwa mempunyai alat bukti. Tapi ingat, alat bukti itu bernilai atau tidak? Ada relevansinya atau tidak? Saling berkaitan atau tidak? Merujuk kepada Peggy Setiawan melakukan tindak pidana atau tidak? Kan itu. Nah, supaya alat bukti itu benar-benar bernilai, maka harus diuji. Lalu bagaimana jadinya? Kalau alat bukti, kalau penyidik menggunakan saksi sebagai alat bukti, pengakuan saksi sebagai alat bukti, lantas saksi sendiri tidak dihadirkan di persidangan. Ini kan akal-akalan, ya. Jadi biar publik tahu. Katanya iya, biar publik tahu. Begitu. Ya mohon maaf ya, orang menggunakan alat saksi sebagai alat bukti kok tidak dihadirkan. Justru pra-peradilan itu menguji alat bukti itu sesuai atau tidak, sah atau tidak, itu ya, taruh di mana coba otaknya kalau alat buktinya nggak dihadirkan. Iya. Katanya berarti Pak, itu katanya. Begini loh, secara hukum ini cuma dua, bukti dan saksi. Bukti saksi itu harus lengkap. Nah, kalau misalnya besok saksi dari pihak kepolisian tidak ada, terus apa yang mau dibuktikan besok di pengadilan besok? Tapi nggak apa-apa lah, oke lah. Ya, kami berharap supaya hakim dan kami yakin bahwa kami percaya pada hakim pasti secara objektif akan menilai, meneliti perkara ini dengan cermat. Ya. Tambah dikit ya. Ini mentersangkakan klien kami ini karena katanya satu saksi dan alat bukti. Alat buktinya kan yang KTP, foto, ijazah. Sementara saksinya saksi nggak dapat dipercaya, nggak dihadirkan lagi besok, kan lucu. Ini sudah lucu. Udah saya bilang, Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Nah, kalau saya yang lucu-lucu aja lah. Ya. Nah, ini saya lucu-lucu aja. Dari Inavis, ya, tadi termohon menyampaikan bahwa berdasarkan hasil dari Inavis Polda, begitu dicocokkan wajah Peggy itu 90% cocok dengan data Peggy yang ada di Capil. Ya. Betul. Kalau Peggy Setiawan 90% cocok dengan yang ada di CCTV, baru itu jempol. Kalau Peggy Setiawan wajahnya dicocokkan dengan yang ada di Dukcapil 100% sama. Bukan 90 lagi. 1000% sama. Itu makanya saya bagian yang lucu-lucu aja lah. Ya, jadi memiliki mengklaim punya 3 alat bukti kan? Dia punya saksi, dia nggak berani datangkan saksinya. Saksinya kan saksi Aib sama saksi siapa tuh? Sudirman. Dan itu pasti kan saksi berbohong semua, saksi yang sudah diarahkan. Justru kita harapkan dia datang, kita mau serang dia. Ya. Kita mau tanya, di situ kita akan tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Oke, jadi kesimpulannya sih gini ya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, selain memiliki 2 alat bukti, juga harus diperiksa Peggy Setiawan ini sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, ini tidak dilakukan ya. Nah, jadi jawabannya juga tadi ya jelas ya, tidak dapat membuktikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Kenapa penetapan tersangkanya itu tidak sah? Karena ingat nggak, waktu itu mepet mau jadi Kapolri, saya tersangka. Nah, dalilnya adalah Pak Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung ditetapkan tersangka. Ini sama persis. Makanya kami optimis ya, gugatan atau pra-peradilan kami dikabulkan. Kecuali sekali lagi hakimnya masuk angin atau ada tekanan atau ada intervensi dari atas itu. Tapi kami percaya bahwa hakim pasti objektif dan hakim masih tegak lurus. Amin. Kami yakin bahwa hakim akan menegakkan keadilan, bukan mengadakan keadilan. Terima kasih. Oke. Keren lah. Mantap. Tadi kita tahu wawancara